Udah berhasil. Oke. Ini ke ini ngelanjutin yang kemarin itu yang farmasi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini lagi gabut aja nih, lagi puyeng. Besok mau akreditasi klinik. Bukan Waduh, bukan klinik saya sih. Saya lagi terdampar di Boyolali. Ini kebetulan kliniknya saya dampingi Hansa. Ternyata mau akreditasi juga, ya udahlah, perpanjang lah di sini sampai beres akreditasi. Oke. klinik itu udah fix klaim apa yang masih pikir dok? Oh, ini Kliniknya. masih masih piker, klinik klinik pertama. Yang klinik utama ada di Subang sih. Nanti mungkin dia mau akreditasi juga, belum saya samperin. Tapi udah pakai Hansa. Hmm, Ya, ini layar udah kelihatan ya. sudah dok. Tapi Oke, sebenarnya source-nya udah saya posting sih. Saya mau merangkan alurnya saja. Kita coba dulu ya. Ini saya pakai yang source M Sunny. Saya close dulu. Ini saya terus terang nggak ngapa-ngapain nih di source yang jarnya. Karena memang kalau saya lihat sih memang ya tinggal ngelempar aja sih ya. Jadi di sini pas dirawat jalan itu nanti nah ini ya, klik kanan antrian masuk poli. Antrian masuk poli ini nanti akan membuat apa? Membuat tabel ya di sini nih. M Sani, wes. Ini tabelnya itu antri poli, antri poli. Nah ini, ya kita lihat nih. Oke. Tanggal 24, 25. Oh, oke. Oke. Ini ada kode dokter, ada kode poli, status, dan nomor rawat. Jadi, si antri poli itu menampilkan berdasarkan kode dokter, kode poli. Jadi nanti ini jadwal dilihat kalau saya lihat ya, dari jadwal dokter sih ngambilnya ya. Nanti kode dokter, kode poli, status, nomor rawat. Jadi nanti kita bisa dapat data dokter, bisa dapat data poli. Oke, nah itu pada saat mau ini kan displaynya ini, displaynya ini ya di sini anjungan, antrian unit poliklinik. Nah ini displaynya itu dia nanti akan mengarah langsung ke poli. Nah ini ya, berarti nanti em, pada prakteknya itu nanti mungkin disediakan display di depan, tapi si display itu nyambung ke komputer dokter. Nah, nanti dokternya pada saat mau praktek atau perawatnya ngebukain aja dari sini. Anjungan, antrian unit poliklinik kan akan terbuka ini. Nah, misalkan dokter Kotrunada. Nah, ini. Jadi posisinya harus di sini. Nah, ini tuh kalau dihubungkan ke display luar ke TV, misalnya TV-nya HDMI, kan nanti suaranya keluar lewat situ. Nah, ini apakah memang mau di tampilannya itu mau dilempar ke depan atau tetap mau di tempat dokter? Boleh-boleh saja. Kalau mau ke depan berarti kalau pakai Windows gimana ya? Pakai Windows bisa nggak sih lempar langsung ke kanan? Kayaknya kalau Windows 11 ada opsi gitu ya. Tapi kalau yang jelas sih kalau pakai Linux Mint Cinnamon itu bisa. Nanti tinggal ke kanan, send to other desktop. Biasanya kayak gini nih, tapi di sini saya kan bukan pakai Linux Mint, ini nggak ada juga opsinya. Jadi nanti teman-teman mungkin dokternya kalau nggak pakai itu, ya bisa geser-geser manual, itu ya. Nah, itu ya. Oke, oke. Terus yang kita modif apa? Yang kita modif suara lempar di web aja dok tanpa kabel HDMI. Oke, itu masalahnya. Masalahnya itu ini. Ini lihat nih. Kalau dilempar seperti itu, ini kan soalnya di encrypt. Ya, ini loh.
ini loh ada lemparan dari ini, saya belum paham nih. Ini lemparan dari IEM nih. Ini tuh lemparan dari kode poli sama kode dokter. Mungkin bisa aja sih nanti mungkin dispesifikan itu ya. Ini misalnya kode kode poli bedah sama dokternya. Berarti nanti tinggal di set aja di displaynya pada saat dihidupkan udah otomatis ke situ. Silakan open slotnya lagi. Tapi yang alur yang di sini saya ikuti seperti itu. Yang kita modif yang mana? Yang kita modif itu yang ini. Antrian PHP. Oke ya. Antrian PHP ini dari sini saya pakai akses root sudo nautilus. Ya, ini saya pakai speaker. Bentar. Hmm. Oke, ini masih ada suaranya nggak? Tes. Oh, masih ada ya. Oke, nah ini dari sini ini lagi berisik nih, lagi di klinik soalnya. Oke ya, var www mana ini kak, HTML web app. Oke, seperti biasa, library JS-nya taruh aja di aset. Kalau yang ikut tutorial sebelumnya sudah punya library ini ya, ini response-voice.js. Oke, terus kita modif yang ini, yang antrian PHP saja. Oke, seperti ini. Di sini tambahkan, jangan lupa, nah ini tambahkan ini nih, ya, script asset js response-voice.js. Oke, ini tuh versi gratis nih. Nanti kalau misalkan login itu kemarin pernah login terus nanti ada parameter tambahan silahkan dimasukkan. Atau kalau misalkan itu pakai aja dulu ini. Kalau misalkan ini ngambek udah banyak yang pakai ya berarti pakai parameter tambahan lagi dengan login. Kalau misalnya sudah login tetap ini juga ya berarti nanti harus harus beli yang berbayar di responsive voice-nya lumayan juga sih. Tapi coba aja dulu. Alah, ini mati hidup terus monitor. Oke. Nah, ini nambahnya di mana? Nambahkannya itu di sini. Kan kalau pas diklik itu kan suka bunyi ada alarmnya ya. Ini nih, alarmnya itu adalah ya ini, echo. Nah, saya nonaktifkan dengan saya komen. Oke ya. Nah, oke. Ini saya bikin variabel tambahan, variabel SQL2 dengan query seperti ini. Tujuannya adalah saya supaya dapat data-data seperti antrian, terus nama pasien, nama poli, dan nama dokter. Oke, di Bimbo apakah bisa muncul ya suaranya? Oke, dicoba aja. Nanti browsernya itu harus di-allow audionya. Yang sudah jalan itu Firefox. Terus kalau Chrome itu tadi saya coba bisa. Ya. Nah ini ya antrian nomor. Nah ini kan kata-kata bisa di ini. Saya buat formatnya tuh jadi antrian nomor satu misalnya ya. Ini nanti berubah. Oh bukan satu ya 0001. Jadi sesuai nomor antriannya. Atas nama pasiennya siapa? Silahkan ke poli. Misalkan silahkan ke poli bedah dengan silakan ke poli bedah dokter siapa gitu ya. Ini nggak pakai dokter lagi soalnya si responsive voice-nya itu sudah bisa baca DR itu jadi dokter. Nah, ini tambahan lagi ini Indonesian female. Ini versi suaranya pakai yang cewek Indonesia. Pitch-nya 109.1. Nah, ini tuh JS JavaScript, sedangkan ini tuh PHP kan. Jadi kita menginsert kode JS di PHP. Caranya seperti apa? Seperti ini caranya. Nah, ini berarti kita tutup dulu nih. Ini kan kode PHP di sini.
tutup dulu ini pakai tag PHP. Nah, ini kan tag PHP tutup. Kita insert yang JS itu ini sama ini kan ditutup lagi. Nah, sedangkan di sini ada kode PHP. Nah, ini str lower ini kan kode PHP. Kenapa pakai str lower? String to low. Jadi responsive voice itu kalau hurufnya kapital, dia nanti akan dieja. Misalnya nama pasiennya misalkan Baim gitu ya. Pada saat pendaftaran ngetik Baimnya huruf kapital semua nanti akan dieja BAIM. Sehingga kita paksa di sini pakai seperti ini metode ya apa function ya di sini ya function str lower sehingga nanti apapun apapun ketikannya di situ nanti akan jadi kecil. Oke ya, ini nanti tinggal di kopas aja lah. Dari kopas nanti teman-teman silahkan di komen ininya dari bawaan Hansa terus di copy ini dari sini dari variabel ini sampai ke sampai ke mana sampai ke PHP ini. Nah, segini. Ya, saya kopikan ke mana nih? Buat ini. Oke. Oh, oke. Oh, tolong ya. Sudah berarti. Apa ini? Voice min JS ya, sudah. Tak download set ya. Udah mati ya. Oke, sip. Nah, oke. Silakan disimpan. Disimpan terus kita coba. Kita coba. Ntar ya, audio saya tadi gara-gara mati. em, Speaker saya tuh nggak bunyi. Ini pakai monitor tambahan. Soalnya ternyata memang kalau pakai apa sih namanya hardware baru itu Linux belum mengenali. Apalagi ini kan ROG Strix yang baru generasi ke-13 prosesornya, tapi memang masih bisa diakalin sih. Kalau pakai apa sih namanya pakai itu muncul pakai headset atau monitor eksternal. Saya soalnya bisa muncul ya. Kita kegedean lah dulu. Nah, oke, sip. Kita coba ya. Kita coba, kita tampilkan yang ini. Nah, ini kan ini yang Rizky Amalia coba. Tapi memang agak ini sih, agak delay. Kenapa agak delay? Eh, saya atur refresh rate-nya itu supaya manggilnya itu lengkap sehingga tak buat refresh rate-nya itu jadi 20 detik di sini. Ini ya. Oh, 15 sorry, jadi 15. Jadi memang nanti setiap 15 detik sekali baru refresh. Jadi mungkin nanti ada pada saat manggil itu akan delay 15 detikan. Wajar lah, nggak apa-apa lah nanti diinformasikan aja. Nah ini ya, klik kanan, antrian masuk poli. Coba muncul nggak? Nah ini kan allow nih, ya. Kalau di itu di Chrome itu ada allow. Kalau di Firefox kayaknya nggak usah di allow, tapi asal sudah di setting dia mau. Nah, atas nama Rizky Amalia. Silakan ke Poliklinik Bedah. nah, Dokter. Kontrunada. SPB. SPB ya, ini nanti baca SPB gitu ya. Nanti mungkin bisa dihilangkan sama dokter, silakan apa tadi variabelnya dihilangkan aja. Ya, ini dia baca nomor registrasi, baca ini. Tapi memang bukan baca di sini sih, memang skrip yang tadi. Terus, misalkan yang Wiwi. Nah, ini agak lama kan? Antrian Nah, nomor 003. Atas nama Wiwi Lestari. Silakan ke Poliklinik Bedah. Dokter. Kontrunada. SPB. oke. Nah, kalau kalau Chrome saya nggak tahu tempatnya di mana ya. Katanya sih memang dari menu privasi security, terus side setting, terus cari yang apa notification. Ini muncul karena keberuntungan aja. Kalau di Firefox coba ya saya copy, kita munculkan ininya suaranya. Ininya poli berarti.
Ya, ini Dr. Petronada. Nah, kalau Firefox itu adanya di sini. Ya, di sini mana. Speaker selection apa ya? Oh, bukan. Autoplay ini nih. Nah, ini di allow aja audio dan videonya. Oke ya, kita coba. Coba lagi dari Dewi Ekawati. Mau nggak? Nah, loh, kan makanya kan kadang-kadang kayak gini. Jadi saya belum tahu sebelumnya. Nah, oke, delay berarti. Karena agak delay ya. Ulang lagi. Yang ini ya. Berarti tunggu 15 detik. Nah, dia akan refresh nih. Antrian nomor 001 atas nama Dewi Ekawati. Silahkan ke Poliklinik Bedah. Dokter Kotrunada. Nah, kan ya kayak gitu ya. Berarti nunggu refreshnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada cara supaya pada saat klik antrian poli ini, dia membuat refresh halaman webnya itu bisa lebih cepat. Ya, tapi mungkin saya belum nemu caranya nih. Bisa aja kayak billing itu ya pada saat ngeprint nota munculnya. Atas nama hasil Anda. Nah, itu ya. Silahkan ke Poliklinik. Nah, oke, seperti itu. Kalau mau ngambil shotnya silahkan diambil saja di sini. Kebetulan ini yang saya modif untuk Rumah Sakit M Sani. Ini ya, mana, waduh, loading. Nah, di sini, ini aja nanti cari di sini. Oke, seperti itu silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ini yang Dok, siapa ya opini yang ini kan ya? ini udah saya terapkan, Dok. Iya dok. Ada Mbak tanyakan? ini yang Dok, Ini nggak mati maksudnya gimana? JS yang Masih opini? punya dok, yang ini yang punya JS-nya punya JL token. Selama ini saya pakai sih nggak Oh, nggak pernah suaranya? mati udah dari 2019. Bentar, Iya suaranya itu Saya setting dari 2019 ini dok. audio. Oh, bentar. Ayo, silahkan. Dok, Ya, kemarin kan udah dijalankan tuh, cuman yang dari polinya itu kadang suka delaynya lama gitu, Dok. Apakah karena ini ya? Kemarin kan apakah karena jaringan apa gimana ya kira-kira ya, Dok? gratisan kali ya. Karena lumayan lama, ada 1 menitan baru ntar muncul gitu. Oh, yang pakai yang mana? Yang dashboard yang kemarin itu ya? Ya, pakai yang punya saya kemarin. Oh, saya udah mengaplikasikan sih yang di sini. Memang kadang-kadang ada yang agak lama gitu sih. Tapi memang itu keuntungannya sih kalau yang pakai dashboard yang kemarin itu enaknya itu kita nggak usah milih poli lagi kan, itu udah muncul semua. Ya nanti harus dicari sih masalahnya di. Iya, milih. Ya antara satu memang dia karena kita pakai versi gratisan, jadi mungkin tidak diprioritaskan dari sananya, satu. Yang kedua mungkin karena jaringan internetnya. Yang ketiga mungkin apa ya, masalah refresh kali ya, refresh webnya. Makanya harus di itu tuh nanti ada, kalau saya sih tak pahit-pahitin dulu nanti jelasin nih kayak ke farmasi. Ini mungkin responnya agak lama karena internet. Terus kalau ke dokter nanti jelasin juga internet nih gitu kan. Itu sambil dicari nanti solusinya gimana. Karena memang karena kita dari desktop lempar ke ini ya, ke browser sih ya. Kalau bayangan saya bisa nggak sih kita menyisipkan tombol, tapi ke POM Java. Si tombolnya itu tombolnya berupa tombol JavaScript. Nah itu kan nanti misalkan disisipkan di ininya pada saat manggil manggil pasien misalkan di menu swab itu kan klik di situ ya. Nah itu bisa bisa lebih cepat sepertinya.
Karena kita memang ngeklik tombol. Kalau ini kan kita ngelempar kan, ngelempar perintah supaya membuat tabel di Antripoli berupa statusnya satu. Nah, nanti setelah dipanggil suaranya itu di browsernya satu itu jadi nol. Itu makanya ya, tapi sekarang lumayan lah daripada harus teriak-teriak kan. Tuh, ya udah nanti Ya sih lumayan terbantu, Dok. Ah, Dok, Lumayan mau terbantu. tanya, ya. ini kan misalkan ada beberapa TV dashboard, Hmm, misalkan satu poli paru, misalkan satu di poli hmm, bedah, ini misalkan dua nih. hmm. Nah, saat manggil paru di TV bedah juga bunyi nggak? Harusnya enggak kan, dashboardnya kan beda kan? Kan itu kan Oh, berdasarkan suaranya beda. berdasarkan Ini masih berdasarkan PC itu yang manggil suaranya ya? iya, ini kalau coba coba kita lihat di skripnya itu, Apa apa manggilnya udah di web, via web gitu? manggilnya di webnya, di browsernya. Oh, browser. Coba bentar, ini skripnya kita lihat aja kan ada skrip ininya kan, skrip delete-nya itu loh. Skrip delete apa skrip delete apa skrip merubah ini ya? Bentar, ini namanya tadi WAP ya. Nah ini nih, nah ini kan diupdate berdasarkan ini, berdasarkan kode dokter. Jadi nanti kalau pasiennya sudah dipanggil sama dokter dan misalkan dokternya di penyakit dalam, dia di tabel antriannya akan langsung jadi nol. Jadi ini nggak bakal tabrakan sih, karena memang beda dokter sama beda poli. Jadi Enggak, Mas. Di ah, display TV yang satu lagi sama nggak muncul? kalau secara ini sih harusnya nggak muncul suaranya. Bisa. Mestinya Jadi bukan pakai kabelan kan ini bukan kabelan, berarti masih pakai HDMI suaranya. sebenarnya Apa udah ini juga udah misalkan stand alone gitu ya. Stand alone biasanya kan si kalau saya mm, kalau TV display itu biasanya saya pakai Raspberry, pakai TV. Nah, saya cuma manggil webnya aja kan. Nah, suaranya udah di webnya itu, nggak. mm. Yang penting Nah, ngerti ini URL-nya aja, URL IEM-nya itu loh tadi. Berarti yang nanti URL IEM-nya doang berarti ya. karena memang si URL-nya itu tuh enggak berarti localhost web app poli. Nah, ini kan sebenarnya kan waktu kemarin sih saya sempat salah ini di salah Oh, persep. tinggal diklik aja ini ya untuk misalkan mau ke dokter mana itu aja ya berarti ya. Nah, ini sebenarnya kan yang URL ini tuh kan yang belakang ini kan enkripsi dari kode poli sama kode Dari dokter. kode ya polinya ya. Berarti Iya. aman berarti kalau kayak gitu nggak tabrakan. Oke. Kalau Mm-mm. masalah JS ini manggilnya lama, setahu saya kalau kayak JL token itu kalau misalkan ke arah Google-nya mati, nah itu bakalan lama nih, Dok. Setahu saya. Oh itu. Tapi kalau emang ke arah Google-nya itu lancar, nggak ada masalah, sampai sekarang nggak pernah ada masalah sih. Berarti dia tetap pakai ini ya, tetap pakai Google. Pakai Google, walaupun voicemin.js-nya itu ada di file lokasi file server kita, tetap dia butuh Google itu. Hmm. Iya, 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 iya. Tapi yang saya kirim itu sampai dari 2019 sampai sekarang saya pakai nggak pernah mati sih, Dok. Itu pakai apa Jadi apinya? Apinya pakai apa? ini bekas punya punya JL token, Dok. Ya itu terus manggilnya gimana metodenya? Metodenya dia punya display tersendiri, hampir sama kayak tadi, display tersendiri. Jadi suaranya udah di display, bukan dari PC pemanggil. Iya, Dilempar sama kalau dia seperti dilempar ke ke JSON, mirip ke JSON. Nah, dari web display-nya itu dia ngambil JSON-nya aja. Hampir mirip sih kayak gini. Oh, kalau kalau ini kan dari ini nih. Jadi kita mengimpor, oke lah, misalkan diimpor dulu JS-nya kan, diimpor dulu JS-nya, terus kan nanti kan Hmm, ini kan kita manggil pakai ya. wah. Nah ini loh, panggilnya kan pakai ini nih, responsive voice dot speak. Nah itu Mirip kalau sih, pakai Dok, ini juga. Yang pakai penting mah nggak tabrakan aja sih antar poli. oh gitu. Mm-mm. Ya harus harus ngerti API-nya dulu berarti ya. Tuh. Oke, siap-siap nanti coba kita lihat lah. Mudah-mudahan ada ini, ada bayangan.
Tapi kalau saya lihat sih mirip dok ini dok. Yang penting nggak tabrakan ini antar poli. Kalau ini aman berarti. Ya udah di remote coba Kalau aja. masalah telat ya masalah di Google aja itu. Biasanya Mm, kalau pakai puisi ini mm. aman harusnya sih. Tapi lumayan lah, kalau pasien 500 sehari aja di farmasi itu kan kebantu banget itu mereka daripada harus teriak-teriak. Ini apa kirim Iya lagi? pasti dok. Iya. Bantu ini. Makanya Mm. Oke, keren, keren, keren. apalagi kalau misalkan udah dibuat ini sih dok. Apa ada linknya misalkan untuk poli A linknya ini. Untuk poli Oh, B link displaynya ini. Enak juga sih dok itu. oh iya, berarti Udah ada ininya sih. itu bisa langsung. Ya udah tinggal di save aja kan yang link IEM-nya itu kan. Tinggal Kali save itunya aja ya. Heeh. tinggal di internet aja. Saya kira kemarin itu, Cuma kenapa? cuma di saya masalahnya untuk ada 7 poli itu satu tempat dok di situ. Kalau dikasih TV satu-satu nggak mungkin juga. Kebanyakan TV gitu. Nah itu gimana ya ngakalinnya ya? Oh itu pakai display Iya yang saya kemarin kayak gitu. dari Mas Nur Yahya aja tuh, dia bikin all in one display di situ. Nah di mana itu dia? Ada di grup ya? Sebentar saya kirim ya di ini ya di Boleh. chat sebentar. Hmm. Oh ini nih. Siap-siap di grup aja mas. Di grup Biar ya. nggak hilang. Nah, kirim aja tuh. Nah, habis ini, Ah, yang Mas Nur Yahya nih, pas ya. nah itu yang dicari. Oke. Sip, mantap, mantap. Ayo, nanti lanjut. Nah, saya kan habis nih. Belum dokter kan pada banyak taunya dok. Ah, biasa. Oke. Oke, ini Ya. kita sama ke Mas Nur Yahya aja ya. Udah dikirim dok. BPP datang. Betul. Udah pada di-save belum nih ininya? Ya, Oke, saya pamit ya. Saya pamit. Terima kasih. Demikian siap semua. dok, makasih dok. Hah? Ini lanjut atau gimana dok? Lanjut Atau ganti gimana? ganti link aja. Ini berapa menit dok? 8.30 kan saya habis nih. Oh, Mau lanjut sekarang kan? oh siap siap. Ya kan? Yang Telegram? Iya Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh.